Jamaah rahimakumullah, sejatinya kita telah membahas tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana cahaya iman itu masuk ke dalam hatinya secara perlahan-lahan. Sampai pada akhirnya dia datang ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam untuk menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini terjadi setelah hijrahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ke Habasyah, di mana kita tahu jumlah yang hijrah di hijrah yang kedua 100 lebih 1 kira-kira. Dan yang tersisa di dalam kota Mekah itu tidak banyak. Di beberapa kitab sejarah dikatakan Umar menjadi yang ke-40 yang masuk ke rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dan disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tatkala dia masuk Islam adalah 26 tahun. Dia masih muda. Dan subhanallah, perubahan lebih sering terjadi di para pemuda. Berbeda dengan orang-orang yang sepuh, yang sudah tua, yang terkadang hatinya sudah membatu, sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu Nabi alaihi salatu wasallam berdoa agar Allah memuliakan agama Islam ini dengan satu dari 2 orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata Umar lah yang lebih dicintai daripada Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal ibn Hisham al-Makhzumi. Di surat Al-An'am di ayat 122 yang diklaim oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat ini turun berkaitan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan tetap bertahannya Abu Jahal di atas kesyirikan. Kita akan baca ayat ini. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, jamaah. Kita lihat bagaimana orang kafir tatkala mereka melakukan kekufuran mereka, melakukan tindakan-tindakan kesyirikan, itu dalam pandangan mereka indah. Sehingga kenapa orang-orang musyrikin bertahan di atas kekufurannya, bahkan rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk mendukung kesyirikan dan kekufurannya, sampai mati di atas kesyirikan itu. Maka ini termasuk ujian ya.
ujian bagi manusia. Bagaimana orang melihat sebagai sebuah contoh muntah seekor anjing. Dia pandang indah. Kemudian dia mulai mengkonsumsi dan menghabiskan. Begitulah permisalan orang-orang yang menjadikan berhala sesembahan buat mereka. Berbeda dengan orang yang mati kemudian Allah hidupkan. Kami jadikan baginya cahaya. Dia berjalan dengan cahaya itu. Tapi buat orang-orang kafir ya tetap. Makanya kenapa ketika Umar masuk Islam, orang-orang pada ribut mengatakan dia soba, yang artinya keluar murtad dari agama mereka. Dan Umar menolak penyebutan itu. Dia mengatakan walakinni aslamtu ma'a Rasulillah. Enggak, aku enggak murtad. Aku masuk Islam. Aku berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan mentauhidkannya dan menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan. Maka kita perlu memperbanyak doa agar Allah memberikan cahaya iman kepada kita dan menguatkan agama kita sampai ajal menjemput. Baik. Kita akan lanjutkan sedikit cerita pelengkap tentang masuk Islamnya Umar Ibn Khattab. Nah, silahkan. Ibnu Hisham juga menyebutkan demikian pula Ibnu Jauzi secara ringkas bahwa ketika Umar masuk Islam dia mendatangi Jamil bin Ma'mur al-Jumahi yang merupakan penyambung lidah Quraisy yang paling getol dan memberitahukan kepadanya tentang keislamannya. Orang ini langsung berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Al-Khattab telah menjadi penganut Sahabiyah, sebutan mereka terhadap agama baru Islam. Umar pun menimpali di belakangnya. Dia bohong, akan tetapi aku telah masuk Islam. Lanjut. Mereka pun menyergapnya sehingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri melawan mereka. Pertarungan ini baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Tetapi Umar sudah tampak kepayahan. Dia hanya bisa duduk sementara mereka berdiri di dekat kepalanya. Dia berkata kepada mereka, lakukanlah apa yang kalian suka. Sungguh, aku bersumpah atas nama Allah bahwa andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian atau kalian biarkan mereka untuk kami. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Kita lihat ya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia ingin mengumumkan keislamannya. Karena Umar merasa tidak seperti yang lainnya. Apalagi Umar punya kenangan pahit di mana dia menyiksa orang-orang yang masuk Islam. Sehingga saatnya dia membantu orang-orang yang pernah dia siksa agar tidak lagi disiksa ketika menampakkan keislaman. Tapi ternyata orang-orang musyrikin juga tidak membiarkan Umar. Umar bertarung melawan mereka sampai hatta qamat asy-syams ala ru'usihim. Nih disebutkan pertarungan itu baru selesai saat matahari sudah berada tepat di atas kepala mereka. Dari pagi sampai siang. Dan Umar sudah capek, disebutkan. Apa yang dilakukan Umar? Dia duduk. Dan orang berdiri. Karena Umar satu orang melawan banyak orang. Umar duduk. Lalu mengatakan kepada mereka, if'alu ma badalakum. Terserah kalian.
Fa'ahlafa billah. Umar bersumpah ya. Atau dia mengatakan fa'ahlifu billah, aku bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal. Andai kami berjumlah 300 orang, niscaya telah kami biarkan mereka untuk kalian atau kalian biarkan mereka untuk kami. Dan jumlah 300 itu adalah jumlah pasukan Nabi SAW ketika perang Badar menghadapi Quraisy. Dan betul, dengan jumlah 300 itu Allah memberikan pertolongan sehingga orang-orang musyrikin yang congkak, yang sombong, pada waktu itu mereka menjadi hina dan dina. Pamor mereka runtuh. Kejayaan mereka telah mulai pudar. Ya, karena orang-orang yang congkak dan sombong akan menemui waktu di mana dia tidak mampu berbuat apa-apa lagi nantinya. Barakallahu fikum. Nah, setelah kejadian itu, kaum musyrikin berangkat dalam jumlah besar menuju rumahnya dengan tujuan akan membunuhnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, saat Umar berada di rumahnya dalam kondisi cemas, datanglah Al-As bin Wail As-Sahmi, Abu Amru, sembari membawa mantel dan baju yang dilipat dan terbuat dari sutra. Dia berasal dari suku Bani Saham yang merupakan sekutu kami di masa jahiliyah. Umar berkata kepadanya, ada apa denganmu? Kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Umar setelah... Ini ada yang perlu diperbaiki. Jadi yang bertanya adalah Al-As Ibn Wa'il yang mengatakan, ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Faqala lahu malak. Ini bukan Umar, tapi Al-As berkata, diganti Al-As. Al-As ini bapaknya Amr bin As ya. Tokoh yang juga sangat ditakuti oleh orang-orang musyrikin Quraisy ya. Jadi Al-As berkata kepada Umar, ada apa denganmu? Lalu Umar menjawab, nah, lanjutkan. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman, Umar menjawab, kamu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, katanya. Umar setelah mengatakan bahwa ia aman, berkata, tunggu bentar. Ini bukan Umar, tapi Al-As. Setelah Umar tadi mengatakan kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam, qala la sabila ilaik. Al-As mengatakan mereka Al-As mengatakan mereka tidak akan dapat, bukan kalau begitu ya, kalau begitu dihapus, tapi mereka tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapmu. Kemudian ba'da'an qalaha amintu. Setelah Al-As ngomong itu, aku merasa aman. Ini ucapan Umar. Setelah Al-As berkata, aku merasa aman. Yani Umar merasa aman. Nah, coba dibaca dari awal.
Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu? Dibaca dari situ. Al-As berkata kepadanya, ada apa denganmu? Umar menjawab, Umar menjawab, kaummu mengaku akan membunuhku bila aku masuk Islam. katanya itu dihapus saja ya. Al-As setelah mengatakan bahwa ia Bukan. aman, Al-As berkata, mereka tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Nah, setelah itu ya, itu dipindah. Setelah itu aku merasa aman, kata Umar. Dia diganti. Al-As berkata, Tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu terhadapmu. Al-As berkata, mereka tidak akan Tidak akan bisa melakukan. Al-As berkata, mereka tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapmu. Setelah itu, aku merasa aman, kata Umar. Al-As kemudian keluar dan mendapatkan banyak orang yang sudah memadati lembah tersebut. Lantas dia berkata kepada mereka, hendak kemana kalian? Mereka menjawab, menemui si Ibnu Al-Khattab yang sudah menjadi penganut Sahabiyah. Sobi'ah itu tadi sebenarnya yang sudah murtad. Itu aja terjemahannya. Menemui si Ibnu Khattab yang sudah murtad. Yang sudah murtad, sebutan mereka terhadap Islam ini. Dia menjawab, kalian tidak akan bisa melakukan hal itu terhadapnya. Orang-orang itu pun pergi secara bergerilya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, demi Allah, seolah-olah mereka itu bagaikan pakaian yang disingkap. Barakallahu fikum. Kita lihat ya bagaimana ketokohan Al-As bin Wa'il. Umar bin Khattab setelah dipukuli, ternyata urusannya belum selesai. Umar pulang ke rumahnya, orang-orang kemudian diprovokasi oleh kaum musyrikin, jumlah mereka semakin banyak, maka mereka berbondong-bondong mau ke rumahnya Umar, mau membunuh Umar. Umar udah nggak bisa berbuat apa-apa, udah capek dia. Di saat itu datanglah Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bapaknya Amr bin As. Datang menjumpai Umar. Umar dalam kondisi ketakutan dia. Ditanya, engkau kenapa? Kata Umar, kaummu bersepakat, katanya mereka, kalau aku masuk mereka akan membunuhku. Kata Al-As, enggak, mereka enggak bisa melakukan. Akhirnya Umar merasa aman. Kenapa? Karena Al-As bin Wa'il As-Sahmi, kabilah As-Sahmi ini adalah sekutunya kabilah Bani Adi, kaumnya Umar bin Khattab pada saat jahiliyah. Dan kita sudah membahas bahwa di kota Mekah tidak ada pemerintahan. Yang ada kesukuan. Setiap suku memiliki pemimpin kabilah. Dan sebagian suku agar lebih kuat lagi, maka mereka akan berkolaborasi dengan suku-suku yang lain. Salah satunya tadi, kabilah Bani Saham dengan Bani Adi. Maka dia memberikan jaminan kepada Umar, enggak, mereka enggak akan bisa. Kita lihat bagaimana pamornya Al-As. Al-As keluar dari rumahnya, orang ini sedang turun dari lembah itu menuju ke rumahnya Umar. Penuh dengan manusia. Lalu ditanya, kalian mau kemana? Membunuh Umar bin Khattab yang sudah tadi soba, udah murtad, keluar dari agama mereka, masuk Islam. Kata Al-As, nggak bisa kalian. Nggak ada jalan untuk itu. Akhirnya mereka balik arah semuanya. Disebutkan dalam riwayat Ibn Ishaq, wallahi la ka'annama kanu thawban kushita anhu. Mereka tuh seperti baju, ya. Kalau kita lihat baju ya, yang tahu-tahu baju itu dilipat gini ya. Wadi tadi, lembah yang penuh sama orang, tahu-tahu kosong.
Artinya Umar bin Khattab sosok dan tokoh di kota Mekah yang disegani, tapi kalau sudah ada provok yang banyak dan itu tidak mampu dia lakukan. Namun akhirnya Allah selamatkan Umar lewat jalannya Al-As. Setelah hijrah ke kota Madinah, Umar ini pernah ditanya sama anaknya. Dalam kitab Al-Lu'lu'ul Maknun, Umar ini ditanya sama putranya Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Kata anaknya, "Wahai ayah, siapa orang yang membackingimu ya, yang membackingimu, yang mendukungmu, yang menyokongmu pada saat engkau masuk Islam dan mereka hendak membunuhmu?" Jazahullahu khairan. Kata Ibn Umar, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Apa kata Umar? Ya bunayya, dzakal As bin Wa'il. Orang itu adalah Al-As bin Wa'il. Lah jazahullahu khairan. Semoga Allah tidak memberikan kebaikan kepada dia. Kok bisa? Karena memang dia mati di atas kekufuran. Dia melakukan itu hanya fanatisme kelompok. Dan ada orang-orang sampai hari ini mungkin yang menampakkan keislaman, dia sebenarnya orang kafir. Atau dia menampakkan kebaikan, tapi bukan karena ingin kebaikan buat orang yang ditolong dan dibantu, tapi ingin nama dia populer. Maka innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.